Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat serta dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Di samping saya sudah ada yaitu CRP generasi ketiga yang dimana diproduksi dari tahun 2007 sampai dengan 2012, dimana generasi ketiga ini menghilangkan ban cadangan yang menempel di pintu belakang. CRP ini untuk generasi pertama dan kedua masih menyematkan ban cadangan di pintu belakang, dan juga dari desain sepertinya generasi ketiga ini berubah total, lebih elegan kalau dibandingkan generasi pertama dan kedua, itu lebih gagah ya. Jadi tampilannya seperti menyerupai Jeep karena di STNK juga merupakan kategori Jeep, yaitu SUV. Baik, bagi Anda yang akan meminang CRP generasi ketiga ini untuk dipersiapkan pajak tahunannya yaitu sekitar kurang lebih 4.400.000, dan di harga pasarannya mungkin masih di atas 120-an sampai 200, tergantung kondisi, mungkin malah ada yang lebih. Baik, seperti apa CRP generasi ketiga ini, kita simak secara bersama apa saja yang dimiliki generasi ketiga dari CRP. Untuk CRP ini memiliki lebar yaitu 1820 mm, jadi cukup lebar ya untuk CRP generasi ketiga ini. Selanjutnya untuk panjangnya yaitu sekitar 4595 mm, dan untuk tingginya 1685 mm. Untuk jarak sumber rodanya yaitu 2622 mm. Untuk penggunaan bannya, untuk yang ada di depan Anda ini karena sudah sedikit dimodifikasi, yaitu ini menggunakan ukuran pelek 20, sedangkan untuk aslinya yaitu ukuran 17 in dengan ban 225, ketebalan 65. Untuk pengeremannya, rem depan sudah menggunakan cakram ya. Untuk belakang juga sudah menggunakan cakram. Dan untuk pelek yang ada di hadapan Anda ini dengan ukuran 245 lebar tapaknya, tingginya 35 dan diameter 20 ringnya. Cukup besar, jadi naik 3 inci dan ya diturunkan suspensinya. Selanjutnya juga untuk pencahayaannya sendiri sudah menggunakan proyektor ya. Proyektor, dan ini sudah diganti dengan jenis HID. Lampu dekat untuk proyektornya, ini untuk lampu jauhnya, lampu sen, dan lampu kecil atau lampu senjanya. Biasanya sudah agak menguning, mobil tahun 2009, namun ini dibersihkan dan diberikan semacam lapisan ya. Selanjutnya fog lampnya. Secara desain generasi ketiga ini elegan. Lampu sen di kaca spionnya. Kemudian untuk bagian belakang, untuk pencahayaan belakang, ini untuk lampu utama belakang ada 2. Namun untuk pas saat pengereman ini menyala lebih terang. Selanjutnya ini lampu sen
lampu mundur, reflektor, stop lamp ketika pengereman, wiper belakang, dan tuas bagasi udah elektrik ya, tapi masih manual bukanya. Untuk mesin CR-V generasi ketiga ini ada yang 2000 cc dan juga ada yang 2400 cc, dimana keduanya sama 4 silinder 16 katup. Untuk yang 2000 cc ini tenaganya 150 PS pada 6000 rpm dengan torsi 197 Nm pada 4200 rpm. Selanjutnya untuk yang 2400 cc yaitu di 170 PS pada 5800 rpm dengan torsi 231 Nm pada 4200 rpm, dan disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 6 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Mana ini untuk mesin yang 2400 cc. Sini oli rem, oli power steering, air wiper untuk mengecek level oli, untuk memasukkan oli, sini baterai, dan untuk mengisi air radiator ada di sini. Ini levelnya. Sedangkan ini adalah box sikring ya. Selanjutnya ketika Anda akan membeli CR-V generasi ketiga, pastikan dokumen cocok antara nomor mesin, nomor rangkanya. Untuk nomor mesinnya ada di sebelah bawah, mungkin dari sini terlihat posisinya. Jadi nomor mesinnya ada di bawah ini. Nomor mesinnya. Selanjutnya untuk nomor rangkanya mesinnya di sini. Nah, ini ada tertulis frame number, jadi tinggal buka aja. Ada di balik itu frame numbernya. Jadi pastikan dokumennya sesuai dengan mesin 2400 cc ini. Sudah pasti lebih bertenaga. Selanjutnya kita coba bagian dalam dari CR-V generasi ketiga ini. Di sini ini untuk mengatur kaca spion yang kiri dan yang kanan, untuk mengatur spionnya ke bawah, ke atas, kanan dan ke kiri untuk melipat. Di sini ada ruang penyimpanan, ada ruang penyimpanan juga untuk tuas tangki bensin, dan untuk membuka kap mesinnya ada di bagian ini. Sudah ada tambahan lampu jadi cukup membantu. Pedal gas, pedal rem, dan untuk kaki kiri, dan ini untuk rem parkirnya, jadi diinjak ya. Ya kita biasa menyebutnya rem tangan, tapi ini rem kaki, jadi rem parkirnya diinjak. Selanjutnya juga ini untuk maju mundur, naik turun, untuk sandaran.
Dan di bagian pintu bisa menyimpan botol, simpanan juga ada. Yang otomatisnya hanya yang kanan. Ini sama untuk mengunci jendela, mengunci pintu. Ini udah chrome dan ini udah soft touch ya. Untuk joksnya sendiri ini sudah dibalut kulit keseluruhan. Sini ada sandaran tangan baik penumpang kiri dan penumpang kanan. Selanjutnya di sini untuk lampu sen kiri sen kanan, fog lamp, sebelah kiri tuas, wiper depan dan belakang. Selanjutnya untuk area speedometer kita nyalakan. Ada ring, sisa bahan bakar ya. Ini untuk konsumsi rata-rata. Ini trip A jarak, trip B ini sudah menempuh 118.631 km. Jadi umur 2009 yang saya review ini berarti saya anggap ini cukup mudah ya, karena rata-rata kalau menurut buku servis itu 20.000 per tahun. Sedangkan yang 2009 sekarang 2011 berarti umurnya sudah 12 tahun, masih di 118.631 km. Kembali lagi 32 derajat temperatur luar. Ini indikator. Kita coba. Ketika pintu terbuka, ini semua pintu, namun untuk bagasi tidak ya. Pintu kiri kanan dan belakang. Untuk bagasinya tidak ada indikatornya. Ampere bensin. Ini ampere temperatur, speedometer kecepatan, RPM, posisi transmisi. Dan sangat menarik karena jarumnya warna merah, terus dikasih dan warna biru. Selanjutnya ke area tengah, ini lampu hazard, audio, coba teruskan ya. Dan AC-nya sudah dual zone, sudah digital untuk menaikkan menurunkan anginnya. Untuk modenya hanya, kalau coba cek, jadi ke bawah sama ke kaca, ke bawah ke arah atas, kepala dan kepala. Ini untuk yang bagian belakang, fogger kita matikan. Kita matikan ini ke arah kaca depan aja, kita matikan berarti ke arah. Jadi kalau kita matikan dual zone-nya, nah jadi antara kiri dan kanan sama, mengikuti ya temperatur. Tapi ketika yang kiri kita setel, walaupun dual zone-nya dimatikan, ketika kiri kita setel tersendiri, nah, otomatis dual zone akan aktif. Jadi temperatur penumpang kiri dan kanan itu bisa berbeda sesuai dengan seleranya masing-masing. Sini ada transmisinya, sudah di dashboard ya. Jadi agak lega, enak, nyaman. PRND 21 untuk kuncinya. Ini overdrive nih. Bawahnya ada dua penyimpanan. Oke. Selanjutnya bisa menyimpan gelas 2. Di
sini juga ada ruang penyimpanan yang ditutup. Ini ada ruang penyimpanan juga. Sun visornya sudah ada kacanya, tapi belum ada lampunya. Dan untuk ini tinggal ditekan. Sudah LED, ini dirubah lampunya aslinya pasti bolak untuk menyimpan kacamata. Ada, bisa melihat ke belakang. Sama ada kacanya enggak? Oh, sudah ada kacanya, tapi belum ada lampunya juga. Selanjutnya ada ruang penyimpanan, ada lagi bagian atas dan bagian bawah. Untuk sebelah kiri hampir sama dengan kanan, tempat bisa menyimpan botol dan ruang penyimpanan kecil lainnya. Mantap. Sudah ada airbag untuk penumpang kiri dan pengendara drivernya. Di sini memang sudah ada penambahan dalam sektor audio, jadi ada di depannya sudah ada 3-way. Kita ke area belakang ya. Untuk area belakang ini, di sini tidak ada AC, jadi AC-nya dari depan dan semburannya terasa. Di sini ada ruang penyimpanan, speakernya juga. Tarikan pintu, handle pintu buka. Untuk yang sebelah kiri juga sama, tinggal pintu per window. Dan ruang penyimpanan, bisa botol, bisa menyimpan 2. Dan di sini ada ruang penyimpanannya. Nah, ini untuk sandaran tangan, bisa menyimpan 2 botol atau 2 gelas. Ini sangat nyaman, dan jelas nyaman karena joknya sudah dibalut kulit ya. Selanjutnya kita ke area bagasi. Untuk membuka bagasi ini sudah tuasnya elektrik ya. Dan ternyata bagasinya penuh dengan full audio. Jadi ya lumayan sulit untuk menyimpan barang bawaan. Dan audio ini pernah dilombakan atau kontes, mengikuti kontes, dan ternyata alhamdulillah mendapatkan juara ya. Jadi di sini memang agak kesulitan ya, karena posisi ban cadangan itu ada di bawah bagasi. Nah, kita cek ya. Nah, ini terlihat ini ban cadangan, tempat ban cadangan simpan. Oh, dan terlihat ya suspensinya independen masing-masing. Jadi jelas pasti nyaman. Jadi untuk mobil ini, karena ban cadangannya ini terhalang oleh audio, sehingga harus menggunakan ban jenis run flat tire, dimana jenis ban run flat tire ini bisa bertahan ketika ban bocor di kecepatan maksimal 80 km per jam dengan jarak 150 km. Jadi supaya ketika terjadi bocor, jadi ban ini bisa dibawa sejarak
150 km untuk mendekati bengkel, dan proses tambalnya pun tidak seperti tambal ban tubeless yang ditusuk ya, jadi dari dalam tukeran flat tire ini. Jadi ini CR-V ini besar sebenarnya ya, bagasinya sampai memuat 3 power dan 2 subwoofer dan kapasitor bank juga. Untuk tarikannya sepertinya tidak lengkap kalau tidak dicoba di jalan ya. Baik, kita coba kenyamanannya. Secara posisi berkendara ini, kalau menurut saya CR-V ini nyaman ya. Posisi duduknya tidak terlalu tinggi, cukup rendah kalau menurut saya, dan juga sangat rileks ketika kaki kiri ada sandarannya. Ditambah lagi untuk tangan sebelah kiri ini bisa rileks karena ada sandaran tangan yang kiri dan juga yang kanan. Bagaimana dengan suspensinya? Suspensinya saya coba melewati jalan yang agak kurang rata ya. Mungkin kenyamanannya agak sedikit tidak sama dengan standarnya, tapi bantingannya masih ada. Namun harus berhati-hati ketika melewati yang jalan tidak rata karena pelek yang digunakan ini cukup besar, ring 20 ditambah suspensi yang sudah diturunkan. Dan nyamannya lagi ini sudah dual zone, jadi tidak berebut temperatur ya. Jadi kalau ketika yang penumpang kiri ingin lebih dingin, yang supir ingin tidak begitu dingin, ini di sini sangat enak, nyaman, bisa diatur. Dan untuk konsumsi itu sendiri kalau menurut saya sesuai ya, tidak bisa dikatakan karena mesinnya 2400 boros. Kalau menurut saya sesuai, mengingat tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar ya. Kalau Anda membandingkannya, kebiasaan Anda menggunakan mesin 1500 dengan jarak yang sama, katakanlah sama ya, dari titik A ke titik B menggunakan mesin 1500, terus Anda menggunakan yang mesin 2400, maka jelas Anda akan mengeluarkan lebih untuk membeli bahan bakar untuk yang mesin 2400 ini. Kalau Anda masih berhitung dengan hal tadi, saya kira Anda lebih baik tidak untuk membeli kendaraan yang mesinnya besar. Jadi lebih baik Anda mencari kendaraan yang cc-nya ya biasa, yaitu 1500-an ya. Rata-rata konsumsi bahan bakar dalam kota ini antara 6 sampai 9 km per liter, sedangkan untuk luar kota sekitar 9 sampai 14 km per liter. Untuk sektor audio saya kira jangan diragukan lagi, karena kita ketahui bersama bahwa mobil yang saya gunakan ini sudah menggunakan full sistem audio ya, sampai 3 power. Jadi ya menurut saya sangat nyaman, audionya enak, apalagi sudah pernah memenangkan kontes audio. Untuk setirnya sendiri ini udah dibalut kulit, jadi genggamannya sangat enak ya. Namun sedikit saya ke CR-V ini, kenapa tidak bisa manual untuk yang matic-nya, padahal untuk Jazz yang 1.0
waktu angkatan dengan ini yang 2009 Jazz itu sudah bisa manual, dan sama Jazz juga maticnya gigi konvensional bukan CVT dan 5 percepatan, sama persis ini juga 5 percepatan. Padahal harga dari CR-V ini jauh lebih tinggi dibanding dengan Honda Jazz. Namun memang banyak sekali fitur yang disematkan di Honda CR-V ini dibanding Honda Jazz. Secara keseluruhan saya sangat menikmati menggunakan CR-V ini. Namun karena mobil ini punya lebar yang lumayan cukup lebar dibandingkan mobil lainnya, ya, setidaknya Anda harus sedikit menyiapkan ruang garasi yang cukup jauh lebih besar juga. Jadi tangan pun bisa rileks, baik yang kiri maupun yang kanan. Pandangan cukup luas ke depan. Enak, kaca spionnya besar jadi terlihat ke belakang. Namun kalau saya lihat ini tidak ada jam ya. Yap, betul, tidak ada jam ya mobil CR-V ini. Padahal sebenarnya bisa disematkan di bawah layar AC. Ini ada space kosong, nah, bisa disematkan di sini sebenarnya untuk jamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang CR-V generasi ketiga dengan mesin 2400 cc. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan silakan untuk menekan tombol subscribe dan jempol ke atas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.